back to my channel. Hari ini aku akan bahas tentang bebas skripsi. Wow, apa itu bebas skripsi? Jadi kalau kamu kuliah di Universitas Brawijaya, kamu akan bisa mengejar suatu fasilitas yang namanya bebas skripsi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi dari video-video terbaruku yang aku update 2 hari sekali. Nah, jadi bebas skripsi itu apa? Nah, bagi kamu yang sekarang mahasiswa baru dan kamu mengejar pengen nanti lulus itu nggak usah skripsian, maka kamu bisa ngejar fasilitas bebas skripsi ini. Jadi fasilitas bebas skripsi adalah fasilitas yang dikasih sama kampus, universitas ya, atau fakultas, atau bahkan jurusan untuk kamu yang sudah berjuang mengharumkan nama jurusan, fakultas maupun universitas dengan sebuah lomba atau mungkin apa ya, award yang itu ya time consuming, energy consuming, emotionally consuming kayak gitu. Nah, sebagai hadiahnya atau rewardnya selain kamu dapat uang, maka kamu juga dapat bebas skripsi. Kenapa sih bebas skripsi itu penting banget? Karena banyak orang yang memutuskan untuk DO, nggak selesai kuliahnya, stres gara-gara skripsian. Jadi skripsi itu setelah kita masuk ke masa skripsian di semester 7 dan 8, skripsian itu kayak berat banget memang rasanya. Kita waktu kuliah kayak ngerasa skripsian kayak gampang ya, tapi nanti pas udah ketemu tuh semester 7, semester 8 ketemu dosen, ngajukan judul ditolak terus tuh kayak mental kita emang diuji. Dan bebas skripsi tuh kayak bener-bener angin segar buat kita gitu. Kalau bisa bebas skripsi kenapa harus susah-susah skripsian kayak gitu. Oke, jadi siapa aja dan lomba apa saja yang bisa memberikan fasilitas bebas skripsi? Yang pertama yaitu PKM sampai ke tahap PIMNAS, dan bukan PKM aja ya. Jadi PKM adalah program kreativitas mahasiswa. Ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Jadi PKM ini diadakan oleh Kemenristek-Dikti dan ini adalah salah satu lomba yang bergengsi di tingkat universitas se-Indonesia. Jadi PKM ini tahapnya adalah kita ngajukan proposal, terus udah itu nanti kalau misalnya lolos pendanaan maka kita akan mengerjakan pelaksanaan PKM-nya itu. Melaksanakanlah tergantung kita PKM penelitian berarti kita harus meneliti, kalau pengabdian masyarakat artinya kita harus terjun ke masyarakat untuk mengabdikan suatu ide kita. Kalau misalnya kewirausahaan berarti kita menjalankan usahanya dan lain sebagainya. Setelah itu, kita nanti akan membuat suatu laporan dari yang sudah kita lakukan tersebut. Namanya Monef, tuh nanti kita presentasikan di Monef. Setelah itu, laporannya kita submit. Nah, setelah itu, kalau misalnya yang lolos, maka akan diundang untuk mengikuti PIMNAS. PIMNAS itu apa sih? Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, ini tuh yang kelompok-kelompok terbaik dari setiap bidangnya itu nanti akan presentasi di tingkat nasional. Nah, dan di situ akan memperebutkan juara 1, 2, 3 termasuk juga piala bergilir. Piala bergilir ini dikasihkan ke universitasnya. Jadi kita sebagai mahasiswanya berlomba biar dapat juara 1, 2, 3. Nanti yang mengumpulkan medali dan poin paling banyak, maka universitas tersebut yang akan mendapatkan piala bergilir gitu. Nah, Universitas Brawijaya ini sangat-sangat fokus dan berusaha banget untuk selalu mendapatkan piala bergilir setiap tahunnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu sudah ikut PIMNAS aja nih meskipun nggak juara, kamu sudah bisa mendapatkan bebas skripsi. Kalau terus udah itu, ya mending aku PIMNAS aja kan, nggak usah juara juga nggak apa-apa gitu. Nggak gitu. Kalau misalnya kita juara, kita dapat plus selain bebas skripsi, kita juga dapat uang yang sekelompoknya itu bervariasi sekitar 20-50 juta. Nggak tahu sekarang ya, dulu tuh sekitar 20-50 jutaan, itu yang dikasih dari universitas aja, belum sama yang dikasih dari fakultas. Sebagai apresiasi buat kita. Lumayan banget kan ya? Nah, selain PKM yang sampai PIMNASnya, tapi kalau misalnya kamu cuma pendanaan doang, belum dapat bebas skripsi itu, ya udah cuma dapat dana aja. Pokoknya harus sampai PIMNAS nih minimal. Akan lebih baik lagi kalau misalnya sampai dapat juara 1, 2, 3 yang dapat medali itu. Oke, selain PIMNAS, yang kedua adalah OSN tingkat internasional. Nah, jadi untuk di universitas ini masih ada OSN, Olimpiade Sains Nasional, namanya itu ONMIPA. Nah, itu untuk bidang MIPA, tapi untuk dari fakultas lain bisa ikut ONMIPA juga. Jadi dulu waktu maba semester 2, itu ada seleksi ONMIPA di tingkat universitas, dan aku mencoba daftar, dan alhamdulillah aku masuk 5 besar. Nah, untuk 7 besar, yang lolos ONMIPA di tingkat universitas ini akan diikutkan ke tingkat regional se-Jawa Timur waktu itu. Nah, nanti yang lolos juara 1 akan lanjut ke tingkat nasional kayak gitu. Dan itu berhak untuk mendapatkan fasilitas bebas skripsi.
Selain ONMIPA, juga ada namanya OSN Pertamina. Ini Olimpiade Sains Nasional yang diadakan oleh Pertamina. Nah, untuk olimpiadenya ini ada 2, ya, yang lomba MIPA-nya sama satunya lagi yaitu karya tulis. Jadi kita mengajukan sebuah karya tulis yang sesuai dengan tema OSN Pertamina di tahun tersebut. Nah, kalau misalnya juara 1, 2, 3, otomatis dapat bebas skripsi juga. Selain dapat bebas skripsi, juga dapat hadiah uang tunai dari Pertaminanya tersebut. Oke, selain OSN Pertamina, yang ketiga yaitu IFT. Nah, IFT ini aku nggak tahu ya kalau di fakultas lain, tapi ini adalah salah satu uh, lomba yang bergengsi untuk jurusanku. Jadi di teknologi pangan ini ada namanya IFT, Institute of Food Technology, di mana ini tuh lomba di bidang teknologi pangan yang nanti kalau misalnya juara 1, 2, 3 itu akan diundang ke Chicago untuk presentasi. Nah, kita tuh masuk 3 besar aja udah bisa dapat bebas skripsi. Kenapa? Karena kita datang ke Chicago itu untuk presentasi itu cuma buat menentukan juara 1, 2, 3-nya aja. Jadi udah pasti kalaupun nggak bisa presentasi dan nggak bisa ngomong, itu udah bisa minimal dapat juara 3 gitu. Nah, kenapa sih kita dapat apresiasi untuk IFT ini? Karena ini yang pertama lombanya ribet. Emang ribet sih, kita seleksi tahap awal, terus nanti kita ngajukan proposal. Kalau misalnya lolos, kita dikasih waktu untuk melakukan penelitian. Setelah itu baru kita ngajukan laporannya, dan nanti akan diseleksi untuk 3 besar, di mana 3 besar ini akan diundang presentasi ke Chicago tadi. Nah, selain itu, fakultas ini bisa dapat reward, yaitu akreditasi internasional dari IFT. Kalau misalnya kita sering menang, maka fakultas kita itu akan dapat akreditasi internasional. Jadi makanya kita dapat reward bebas skripsi itu. Nah, selain IFT, yang terakhir yaitu mengumpulkan kredit. Jadi untuk di fakultas lain, selain Fakultas Teknologi Pertanian, aku nggak tahu fakultas apa aja, tapi waktu itu temanku dari peternakan itu per tahun 2016 apa 2015 ya, itu ada peraturan baru, SK baru, di situ tuh kalau kita mengumpulkan kredit, misalnya juara lomba nasional, juara lomba internasional, tingkat regional, itu nanti digabungin poin-poinnya sampai kreditnya mencapai berapa, itu bisa bebas skripsi. Nah, tapi sayangnya di fakultasku itu tidak ada. Jadi dulu waktu tahun 2016 aku tuh sudah hampir putus asa ngerjain skripsi. Akhirnya aku berusaha mengajukan diri ke PD3. Terus aku bilang kalau misalnya aku udah punya lomba dengan lomba nasional dan internasional, terus aku bawa sertifikatnya. Terus aku berharap tuh siapa tahu di FTP ini ada ngumpulkan kredit kayak di Fakultas Peternakan gitu. Lumayan lah kan, aku punya 60 sertifikat nasional dan internasional, masa sih nggak bisa bebas skripsi? Setidaknya kan sudah mengharumkan nama fakultas gitu di tingkat nasional maupun internasional. Tapi ternyata waktu itu PD3-nya bilang kita nggak bisa, saya secara pribadi sebenarnya mendukung hal seperti ini, tapi kan nggak bisa memutuskan secara sepihak, harus nunggu rapat pimpinan dulu. Setelah rapat pimpinan baru nanti akan muncul SK-nya. Dan waktu itu aku tanya dong, berapa lama sih dari rapat pimpinan sampai muncul SK-nya? 1 tahun. Daripada aku nunggu 1 tahun terus udah itu tahun depannya lagi baru lulus, kan lama banget. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau aku harus skripsian gitu. Ya udah, akhirnya aku skripsian dan alhamdulillah aku bisa lulus tepat waktu gitu, meskipun ya berdarah-darah. Oke, untuk bebas skripsi ini sebenarnya harus kita ambil nggak sih? Jadi bebas skripsi ini sebenarnya reward, kayak kita dikasih hadiah. Jadi kita mau ngambil bebas skripsinya atau enggak terserah. Karena ada orang nih, dia dapat bebas skripsi karena waktu itu dia lolos PIMNAS, tapi dia bilang sama dosen pembimbingnya, bebas skripsi saya nggak mau diambil. Kenapa? Karena rasanya kurang afdol gitu kalau misalnya lulus tiba-tiba lulus gitu tanpa harus skripsian kayak orang-orang. Jadi kalau menurut dia ya, kalau bisa susah ngapain dipermudah gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau bebas skripsi yang nggak diambil, nggak apa-apa, silahkan aja. Oke, itu. Terus udah itu untuk alurnya gimana sih bebas skripsi? Bebas skripsi itu kayak gimana? Apa bedanya sama kita skripsian biasa? Jadi kalau skripsian biasa di S1 itu pertama dimulai dengan kita bikin proposal. Setelah proposal di ACC baru kita bisa seminar proposal. Setelah seminar proposal baru kita bisa bikin laporan. Kita melakukan penelitian, setelah itu menulis laporan, setelah nulis laporan baru kita seminar hasil atau disebutnya sidang sih. Nah, setelah sidang baru kita revisi-revisi gitu, dikasih batas waktu cuma 1 bulan maksimal. Di situ juga kita harus buat jurnal, kita juga buat poster. Setelah itu baru kita mendaftar untuk yudisium. Nah, setelah yudisium baru kita bisa daftar wisuda.
banyak banget kan tahapnya. Nah, sementara kalau yang bebas skripsi itu di skip tuh tahap bikin proposal, seminar proposal, penelitian, buat laporan, semhas atau sidang itu di skip semua, langsung ke yudisium. Jadi langsung ngurusin daftar yudisium. Berkas apa yang dibutuhkan untuk daftar yudisium? Ya poster, jurnal, sama skripsi kan. Nah, skripsinya ini diganti sama lomba yang mereka menangkan untuk bebas skripsinya ini. Misalnya kalau kita menang di IFT, ya laporan IFT-nya itu yang di ACC, itu yang kita print out, terus udah itu didaftarkan untuk yudisium, langsung aja kayak gitu. Dan itu sudah pasti nilai skripsi kita yang 6 SKS itu A. Jadi meskipun nggak sidang, itu udah pasti nilainya A. Kita tiba-tiba langsung datang yudisium aja, terus udah itu setelah yudisium bisa langsung daftar wisuda gitu, semudah itu. Nah, bagi kamu yang pengen mengejar buat bisa dapat bebas skripsi, bisa dimulai dari semester 1 ini. Tapi aku highlight ya, kalau misalnya kamu sudah mengusahakan sebaik mungkin untuk bisa dapat bebas skripsi, dan pada akhirnya setelah nanti semester 7 dan 8 ternyata kamu nggak bisa bebas skripsi, ya udah, kamu jalani tugasmu sebagai mahasiswa untuk mengerjakan skripsi. Kenapa? Aku dari semester 1 itu sudah ikut PKM, setiap tahun aku ikut PKM, dan setiap tahun juga tidak pernah lolos ke PIMNAS. Aku juga ikut IFT, ikut lomba nasional dan internasional yang aku bilang tadi, sampai bisa dapat 60 prestasi nasional dan internasional, dan kemudian tetap tidak bisa bebas skripsi juga karena belum ada SK sampai saat itu. Nggak tahu sih sekarang, mungkin udah ada kali SK-nya ya. Ya mau nggak mau, kita kan kuliah emang awalnya juga harus skripsian, ya udah dijalani aja skripsian tersebut. Dan ya udah, oke, segitu aja. Kalau misalnya kamu merasa mau tanya-tanya tentang bebas skripsi, bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye.